Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Amin. Suasana pagi dengan hiruk-pikuk kota terasa. Sementara di salah satu sudut depan sekolahan mewah, terdengar suara langkah kaki yang berlari kecil terdengar. Sementara di kelas, Ibu Guru Devi sedang menerangkan materi pelajaran kepada siswa dan siswi. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk. Bu Devi sejenak tertegun. Siapa itu? Silakan masuk. Oh, kamu Fania. Kenapa telat? Jam pelajaran telah berlalu 10 menit. Maaf Bu, saya telat karena lupa menyalakan alarm. Sekali lagi saya minta maaf. Baik, karena kamu telat, kamu harus menyalin surat Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman di kertas HVS. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka kamu dianggap tidak hadir. Baik Bu. Baik, sekarang kamu duduk di bangkumu. Jika ada yang tidak mengerti tentang materi hari ini, kamu boleh bertanya sama temanmu. Demikian Fania yang terlambat hadir ke sekolah akhirnya diperbolehkan mengikuti pelajaran oleh Ibu Guru Devi. Waktu berlalu hingga bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat. Jam istirahat dimulai. Anak-anak ada yang ke kantin, ada juga yang bermain di lapangan, ada juga yang sekedar ngobrol di kelas, seperti Fania dan gengnya. Van, kenapa lu tadi telat? Untung tidak disuruh pulang. Iya Han, gue dedek-dikduk pas ditanya Bu Devi. Untung Bu Devi baik. Kalau saja yang di kelas Pak Damanik, paling lo disuruh bersihin toilet, Van. Waduh, bisa aja lu Tia. Raihan dan Tia, mereka adalah teman satu geng Fania dan mereka teman sekelas di kelas 2B jurusan SOS. Raihan adalah anak yang baik. Ia ketua kelas mereka dan selalu menjadi leader yang baik. Sedang Tia adalah anak yang pintar di kelas. Nilainya terbaik di antara kawan-kawan yang lain. Ia juga sebagai pengurus pramuka di sekolah. Dan Fania sendiri adalah anak yang cantik, periang, dan nilai pelajarannya biasa-biasa saja. Tapi ada yang berbeda dalam dirinya, karena dia dapat melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Fania adalah anak angkat Bularas sejak ia masih balita, dan keberadaan orang tuanya tidak diketahui lagi rimbanya. Tapi selama bersama Bularas, hidupnya tidak pernah dalam kekurangan, dan Bularas selalu memberikan yang terbaik buatnya, dan ia hanya tahu Bularas adalah orang tuanya. Walaupun Fania telah mendapatkan penjelasan bahwa ia anak angkat, tapi tidak membuat rasa sayang, cinta, dan kasih mereka berkurang. Kamu tahu nggak, Van, kenapa kerang hidupnya di laut? Tidak tahu, Tia? Aku tahu karena kerang itu cewek kali ya, makanya di laut aja. Salah, karena kalau di darat kering. Oh. Tidak terasa bel sekolah berbunyi menandakan jam pelajaran kembali dimulai, dan anak-anak mulai kembali masuk ke dalam kelas masing-masing. Waktu berlalu begitu cepat, hingga jam pelajaran akhir tiba. Fania yang kebetulan jam pelajaran kosong, ia menyempatkan ke perpustakaan sekolah. Fania meminta izin kepada ketua kelas yaitu Raihan. Dan tak lupa ia pun mengajaknya. Tapi Raihan sedang sibuk mengerjakan tugas kelas yang mesti ia rapikan. Tia pun tak luput dari ajakan Fania ke perpustakaan. Tapi Tia pun tidak berbeda jauh dari Raihan. Tia pun sibuk dengan buku tulisnya. Maka Fania pun memutuskan ke perpustakaan seorang diri. Fania berjalan sendiri menuju perpustakaan melalui koridor-koridor kelas kosong dan ruang lab yang sedang tidak dipergunakan, sehingga suasananya begitu sepi. Begitupun di perpustakaan, yang terdengar
hanya suara nafas Fania saja dan langkah kakinya. Tiba-tiba ada asap hitam yang mengepul di hadapannya. Fania memperhatikan asap itu dan dia tidak ada rasa takut sama sekali. Sesaat kemudian, diambil sebuah kantung hitam dari sakunya. Sambil membaca ayat kursi, Fania menaburkan sesuatu dari dalam kantung hitam itu. Sesaat kemudian, asap hitam yang mengepul itu seperti terhisap di lantai dan menghilang. Keadaan kembali normal. Fania pun bergegas menghampiri rak buku guna mencari buku yang ia butuhkan. Saat fokus mencari buku, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan bayangan hitam berdiri di ujung rak buku. Halo, siapa di situ? Fania menghampiri seseorang itu. Dikarenakan jarak yang agak jauh dan pencahayaan yang minim, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Selangkah demi selangkah, Fania maju perlahan mendekati sosok yang terlihat samar. Rasa penasaran dan sedikit rasa takut, Fania coba menghampirinya. Semakin mendekati, terlihat sebuah sosok yang berdiri membelakangi Fania. Ketika jarak semakin dekat, tiba-tiba sosok itu menoleh dan tersenyum lirih kepada Fania. Sesaat kemudian, sosok itu melesat menjauh melewati rak buku menuju ruang sebelahnya. Fania yang timbul rasa penasarannya mencoba berlari mengikuti sosok yang melesat dengan cepat seperti angin tersebut. Sesampainya di sebuah ruangan yang agak terang tempat sosok itu melesat, diperhatikannya ruangan itu dengan seksama, ternyata tidak ada siapa-siapa. Membuat Fania merasa keheranan. Di luar perpustakaan, bel sekolah berbunyi menandakan jam pulang sekolah telah tiba. Akan tetapi rasa penasaran dalam hati Fania belum reda. Maka ia pun mencoba berdoa dalam hati dan membaca ayat kursi. Dengan refleks, ia mengangkat tangan kanannya. Lalu digetarkannya tangan tersebut sehingga terdengar bunyi lonceng dari sebuah gelang dan bandu lonceng kecil pemberian ibunya. Walau hanya sekali getar, lonceng itu bergema kecil tapi getarannya seperti menusuk sampai ke dalam kolbu. Tak lama berselang, jatuh dari atas ruangan tersebut, selembar kertas hingga mendarat di lantai. Fania mendekati kertas tersebut dan mengambilnya. Alangkah terkejutnya Fania dengan tulisan di kertas itu. Astaga, ini adalah raja. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, membuat Fania terburu-buru memasukkan kertas tersebut ke dalam sakunya. Ketika Fania menoleh, ia melihat Tia dan Raihan sedang berjalan menuju dirinya. Hai Van, serius banget nyari bukunya, sampai jam pulang pun tidak dihiraukan. Ini tas kamu aku bawain, soalnya di kelas sudah kosong. Oh, terima kasih ya Raihan, Tia. Maaf, aku jadi merepotkan kalian. Apa sudah ketemu buku yang kamu cari? Sudahan, itu aku taruh di atas meja. Gimana kalau kita pulang sekarang? Aku merasa tidak enak hawanya di sini. Baik. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan perpustakaan, melewati gerbang sekolah, berjalan bertiga sambil bersanda gurau. Mereka tidak lekas pulang, tapi mereka menghabiskan waktu hingga sore hari tiba. Lalu baru mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Fania mengucapkan salam. Lalu dari dalam, terlihat Bularas membalas salam dari Fania sambil tersenyum. Fania pun menghampiri ibunya dan mencium tangannya.